Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, selama hari-hari ini, di bulan Januari ini, gereja mengundang kita bersama-sama untuk ambil bagian dalam mengusahakan perdamaian seluruh umat Kristiani. Itulah yang kita doakan beberapa hari ini, dan sampai hari ini masih dalam bagian itu. Kita berdoa supaya semangat persatuan di antara murid-murid Yesus Kristus itu boleh terwujud dan terlaksana dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, diinspirasi oleh bacaan-bacaan suci pada hari ini, kita hendak merenungkan tentang pertobatan. Suatu istilah rohani, spiritual yang bukan baru untuk kita. Saya yakin kita semua semenjak mengenal Tuhan kita Yesus Kristus itu, pertobatan ini adalah bagian yang selalu menggema dalam kehidupan kita. Karena memang pertobatan itu adalah mutlak bagi kita. Langkah awal bagi kita untuk menerima Yesus di dalam diri kita. Pertobatan selalu mendatangkan belas kasih dari Tuhan dan tentu saja keselamatan. Ketika orang-orang Niniwe yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini mendengar kabar dari Yunus bahwa Tuhan kecewa dengan mereka, Tuhan murka dengan mereka, maka dikatakan dalam kitab suci mereka bertobat. Mereka percaya kepada Allah. Dan mereka berpuasa mengenakan kain kabung. Dan melihat pertobatan mereka, dikatakan dalam kitab suci, Allah itu menyesal atas malapetaka yang telah direncanakan oleh Tuhan. Saudara-saudari, pertobatan itu ada banyak macamnya, banyak bentuk dan bobotnya. Tetapi satu hal yang prinsipil dalam pertobatan itu ialah tentang hati. Disposisi hati kita itulah yang paling urgen di dalam pertobatan. Artinya apa? Pertobatan itu adalah pertama-tama soal hati yang mau percaya kepada Allah. Percaya itu saudara-saudari dimulai dari pendengaran, dilanjutkan dengan pengakuan, dan berakhir pada internalisasi nilai-nilai Injil. Berakhir dengan pembatinan nilai-nilai Injil, penghayatan Injil. Nilai-nilai Injil itu menjadi nakhoda bagi kita. Apa dan bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, hati yang percaya adalah hati yang mau menyerahkan seluruh diri kita, hidup kita ini kepada Allah. Orang yang percaya itu dengan demikian menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Allah. Banyak tingkah laku yang jahat di mata Tuhan terjadi ketika rasa hormat manusia itu semakin terkikis kepada Tuhan. Atau rasa takut akan Tuhan itu sudah semakin berkurang. Kalau itu semakin berkurang, maka kejahatan itu, perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan itu akan semakin merajalela dalam diri manusia. Saudara-saudari yang terkasih, maka kiranya marilah kita menjadi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sungguh mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Santa Faustina dalam beberapa suratnya ketika dia ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang kepadanya, dia tidak memberi banyak nasihat. Tetapi dia berkata dengan dari kerendahan hatinya bahwa saudara-saudari, jadilah orang yang percaya. Percaya itu adalah langkah bagi kita untuk sungguh-sungguh hidup dikendalikan oleh Tuhan. Percaya itu bukan pilihan, percaya itu adalah panggilan. Panggilan bagi setiap orang yang telah menyatakan imannya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan.
Mengandalkan Tuhan itu dalam arti seluruh diri kita ini kita usahakan, tetapi pada akhirnya Tuhan yang harus ambil kendali. Kuasa Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih agung dari segala sesuatu yang dapat kita buat sebagai manusia. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali di dalam pengalaman hidup kita, kalau kita jatuh dalam dosa, yang sulit ialah berbalik dan bangkit dari dosa. Kiranya ini menjadi undangan bagi kita bahwa dalam pertobatan yang paling dibutuhkan adalah bahwa kita mudah untuk berbalik. Bahwa kita mau punya niat dan melakukan pertobatan. Kita jatuh dalam dosa, mari kita balik. Jatuh dalam dosa, mari kita bangkit. Saudara-saudari, harus rendah hati kita menyadari dan mengatakan bahwa tidak semua orang dapat bertahan hidup dalam kesucian. Tidak semua orang dapat bertahan dalam kekudusan. Tetapi semua orang dapat mengusahakan pertobatannya. Semua orang dapat berbuat segera berbalik dari dosa-dosanya. Ini adalah persoalan kita dalam kehidupan rohani. Kita tahu bahwa kita sedang jatuh dalam dosa, tapi kita sering menunda untuk berbalik dari dosa. Dan biasanya orang-orang beriman itu sangat pintar, sangat banyak argumentasinya yang seolah-olah dapat dipertanggungjawabkan. Suatu kali pernah seorang Romo bertanya kepada salah satu umatnya yang setelah dia bercerita banyak pergumulannya, dia mengatakan, "Pastor, saya ini sudah banyak melakukan yang jahat di mata Tuhan." Dia bercerita banyak sekali. Kemudian pastornya dengan sangat terharu lalu mengatakan, "Ya baik, kalau begitu sekarang bertobatlah Bapak." Kemudian dia mengatakan, "Pastor, nanti saja." Kapan? Setelah tua. Dia maunya ternyata mau bertobat setelah tua. Dan saya kira bukan hanya dia Bapak Ibu yang seringkali mengatakan begitu. Ada banyak orang yang seolah-olah berkata begitu. "Pastor, sudah, bertobatan itu nanti saja setelah tua." Tapi setelah tua pada kenyataannya tidak semua orang dapat bertobat dengan penuh kesadaran, bukan? Kadang pertobatan karena sakit penyakit. Lalu pertobatannya menjadi tidak maksimal. Saudara-saudari yang terkasih, konflik atau persoalan dalam kehidupan rohani kita ialah karena kita manusia seringkali menunda pertobatan, terlambat. Banyak orang barangkali mengatakan tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, tetapi itu bisa menjadi tempat bersembunyi bagi orang-orang yang ingin melakukan pertobatannya. Santo Paulus hari ini mewartakan kepada kita bahwa pertobatan itu adalah sekarang. Pertobatan itu adalah di mana kita sekarang sedang hidup, dan ini adalah momen, peristiwa, saat pertobatan. Pertobatan itu seperti dikatakan Paulus, "Saudara-saudara, waktunya singkat." Saudara-saudari, waktunya singkat. Artinya Paulus dengan segala lukisan yang diwartakan dalam bacaan kedua itu, seolah-olah kita tidak sedang punya istri, seolah-olah kita tidak sedang melakukan sesuatu. Semua itu intinya adalah bahwa pertobatan itu urgent untuk orang beriman. Sesegera mungkin, bukan besok, bukan nanti, bukan lusa, bukan hari yang akan datang. Pertobatan itu adalah hit et nunc istilah. Sekarang ini dan di sini. Maka para saudara-saudari, kita bertobat, berbicara tentang pertobatan, berefleksi tentang pertobatan adalah hidup yang sekarang. Santo Paulus kiranya menunjukkan kepada kita seolah-olah supaya kita ini tidak terikat pada dunia, tetapi terikat selamanya pada Yahweh. Dulu ada mazmur yang sangat baik para saudara-saudari, waktu saya masih frater dulu sering kita nyanyikan, "Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku hanya ada pada Allah, Tuhan Allahku." Tapi sekarang karena mazmurnya baru, versi baru, lalu menjadi agak kesulitan, bukan? Bagus sekali mazmur itu.
Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku hanya pada Allah Tuhanku. Saudara-saudari yang terkasih, kita berziarah di dunia ini, tetapi kita bukanlah berorientasi pada dunia. Saya mudah mengatakan ini, dan ini adalah panggilan kita Bapak Ibu. Kita semua berziarah di dunia ini, tapi orientasi kita dan ending dari perjalanan kita ini bukanlah di dunia ini, tetapi pada Allah. Maka perjalanan ini adalah perjalanan di mana kita harus selalu berjalan terus. Tidak ada perjalanan yang berhenti lalu selamanya di situ, bukan? Harus berjalan. Orang boleh berhenti sejenak untuk menarik kembali kekuatannya, memulihkan kembali kehausan, kelaparan. Tapi orang harus berjalan terus. Pertobatan itu adalah gambaran lain dari perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu para saudara-saudari, dikatakan dalam kitab suci bahwa kita ini tidak boleh mengabdi pada dua dalam satu momen. Harus memilih. Pertobatan itu adalah soal pilihan. Kepada siapakah hati ini harus mengabdi? Kepada siapakah hati ini harus mencinta? Pada dunia atau pada surga? Pada Tuhan atau pada hal duniawi ini? Kalau Anda ditanya para saudara-saudari, mau mencinta siapa? Mencinta Tuhan, ya kan? Mau mencinta Tuhan, tetapi selama hidup di dunia pastor, kami ingin mencintai dulu hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan. Itu hanya alasan. Kita harus mencintai Tuhan di atas segala-galanya, tetapi pada saat yang sama memperlakukan segala sesuatu dengan cinta akan Tuhan. Para saudara-saudari, pertobatan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Ada satu istilah yang baik, yang barangkali juga sudah akrab di telinga Bapak Ibu. Pertobatan itu adalah metanoia. Satu hal yang baik dari istilah ini ialah bahwa pertobatan itu adalah rasa penyesalan kita akan dosa, adalah rasa jijik kita akan dosa, tetapi pada saat yang sama adalah juga visi kita ke depan, ke masa depan kita. Maka pertobatan itu meninggalkan dosa untuk menempuh masa depan. Sehingga para saudara-saudari, kalau kita menempatkan pertobatan itu dalam kerangka sedemikian, maka kita dapat berkata, mengapa kita dapat menemukan urgensi pertobatan itu dalam kehidupan kita? Mengapa pertobatan itu sedemikian penting, sedemikian mendesak? Karena menyangkut masa depan Bapak Ibu, menyangkut masa depan saya, menyangkut masa depan orang beriman. Maka pertobatan adalah masa depan bagi orang-orang yang berdosa. Masa depan bagi kita orang-orang yang jatuh dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah kepenuhan kerajaan Allah. Sudah ada di tengah-tengah kita. Maka sekarang pertobatan itu adalah membuka telinga supaya semakin peka mendengarkan Tuhan. Membuka hati supaya semakin terbuka untuk menyambut Tuhan. Percayalah, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu kata-kata Yesus. Itu sabda Yesus. Bertobatlah, mari kita membuka telinga, membuka hati. Percayalah kepada Injil. Biarkan sabda Allah itu menjadi asupan rohani yang selalu nikmat untuk kita kunyah, yang selalu enak untuk kita dengar, dan yang selalu memberi kita kekuatan setelah kita menyantapnya di dalam Ekaristi. Saudara-saudari, Ekaristi selalu memberi kita perjamuan sabda dan tubuh darah Kristus. Maka semoga pertobatan kita selalu berakhir pada Ekaristi, di mana Yesus mempersembahkan seluruh dirinya untuk kita. Pada akhirnya pertobatan yang baik adalah bukan kita, tetapi Yesus ada dalam hati kita bersama. Tuhan memberkati.